berikutnya adalah pada kesempatan siang hari ini yaitu rembuk stunting. Bagaimana pemerintah desa bersama dengan ibu-ibu sekalian sebagai kader PKK Posyandu di bawah supervisi dari Puskesmas Batu Raden mencoba untuk menangani dan mencegah stunting tersebut. Kami dari pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih atas fasilitator dari rekan-rekan Puskesmas Batu Raden 1, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dilakukan melalui Ibu Malki, ibu-ibu sekalian juga sebagai kader PKK dan kader Posyandu di Desa Kotasari yang bersama-sama mencoba menangani stunting ini. Mungkin bukan suatu rahasia di Desa Kotasari, hasil data kemarin bahwa Desa Kotasari Mbak Dita dan Mbak Duta yang dinyatakan sebagai stunting. Di Kecamatan Batu Raden jumlah 27 itu bukan jumlah yang sedikit, maka kami mengajak kita semua untuk sama-sama menjadi suatu perhatian khusus. Maka kesempatan yang baik ini mari kita sama-sama manfaatkan dengan baik melalui ahli gizi dari Puskesmas Batu Raden. Mudah-mudahan bisa memberikan suatu supervisi yang baik untuk desa kami. Mungkin itu saja. Kami juga dari pemerintah desa juga memohon maaf apabila dalam terselenggaranya kegiatan pada siang hari ini jauh dari kesempurnaan. Mudah-mudahan kesederhanaan pada siang hari ini tidak menyurutkan semangat kita semua untuk sama-sama memberikan yang terbaik untuk penanganan stunting. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dihormati, untuk sambutan yang kedua yaitu sambutan dari pendamping desa yang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Imanuddin. Kepada Bapak Imanuddin disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Kepala Desa Kotasari dan mewakili, dan terima kasih Mas Hakim sebagai Sekdes yang hadir di sini. Yang saya hormati Ketua BPD, alhamdulillah ini adalah tempat silaturahmi kita, dan yang paling saya banggakan adalah para kader kesehatan, tokoh wanita atau perempuan anggota PKK, dan khususnya adalah bagi ibu-ibu yang senang ngopi stunting. Kalau stunting itu standarnya sebetulnya panjang badan sama berat badan itu tidak sesuai standar. Gampangnya kayak gitu. Kalau bicara secara teknis ya nantilah sama ahli gizi yang akan menjelaskan. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih untuk pemerintah desa Kotasari, karena ini bagian sebuah proses harus dilewati stunting. Dan sedikit saya informasikan kepada Bapak dan Ibu yang hadir di sore hari ini bahwa kegiatan rembuk stunting dalam proses penanganan dan pencegahan stunting itu wajib dilaksanakan dan harus ada outcome sama impactnya. Jadi tahun 2023 ya anak maning rembuk stunting wajib. Yang kedua, pemerintah desa wajib melakukan monitoring evaluasi kaitannya dengan capaian kegiatan stunting. Nah ini tugasnya BPD. Bener ora pemerintah desa jirine kayak nggo stunting, jajal belanjane apa, terus outcome-nya apa.
Jangan sampai hanya pada paparan output. Ya, sementing jelaskan bahwa persisnya baik. Kayak SPJ ini anak. Sekarang Baturaden nggak boleh bicara seperti itu. Harus bicara outcome sama impact. Mas Hakim sebagai sekdes melalui keputusan bersama dengan BPD menggelontorkan misalnya 40 juta untuk penanganan stunting untuk 27 saudara kita yang stunting sama balita stunting. Kowe kudu ana pengaruhe, kudu ada perubahan aja. Seperti itu coba kan enggak boleh. Nah, siapa yang akan mengawasi mendampingi itu? Panjenengan semua, termasuk saya. Saya memastikan bahwa ada betul di sana kegiatan stunting. Buktinya mana? Ini loh penerima manfaatnya. Sekarang setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mana? Itu loh Bu, Bapak sudah nggak stunting lagi. Mereka sudah tumbuh berkembang, sudah sehat, lengannya sini sudah nggak kecil, terus sudah nggak ada resti. Terus kemarin keluarganya yang tidak memiliki jalan Jamban. Itu bukti impaknya sehingga 27 itu menjadi kurang, mungkin menjadi 15 atau 10 karena target sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 tahun 2024 itu harus 0% kasus stunting di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga kehadiran dana desa wajib kita kawal, wajib kita pastikan bahwa di desa Kutasari tahun 2024 tidak ada kasus stunting. Kita berani? Harus gitu. Karena apa? Kalau sedikit saya buka, desa Kutasari dari awal sampai sekarang dana desanya selalu di atas 1 miliar. Ya, selalu di atas 1 miliar. Maka panjenengan saya nitip, saya sebagai orang kementerian desa, saya nitip. Ayo kita bareng-bareng yuk kita golkan. Saya terima kasih sekali atas kepemimpinan sekarang oleh beliau Mas Maskun. Desa Kutasari tahun 2022 menjadi desa mandiri. Itu kalau saya bicara fakta itu sebuah capaian yang bagus. Karena di desa di Kecamatan Baturaden itu baru 6 menjadi desa mandiri, yaitu Purwosari, Kutasari, Pamijen, Pandak, Rempoah sama Kebumen. Sehingga atas torehan kita bareng-bareng Kutasari memasukkan sebuah angka sehingga satu-satunya kecamatan kategori mandiri di Kabupaten Banyumas adalah Kecamatan Baturaden. Yang lainnya ada? Enggak ada. Di Banyumas hanya satu. Dan desa mandiri di Kabupaten Banyumas itu hanya ada 15. Kita di Baturaden ngirimkan 6, sisanya tersebar di kabupaten, di kecamatan Kucing, Sokaraja ada 2, terus di Kembaran, terus di Kedung Banteng, di Wangon. Terbanyak adalah di kita. Dan saya sebagai pendamping mengucapkan terima kasih. Saya ucapkan selamat kita rembuk stunting karena apa? Ini menjadi pijakan saya ingin lihat. Beliau BPD sama beliau kepala pimpinan desa Arab komitmen Napura terhadap hasil sebuah rumusan hari ini akan ditindaklanjuti enggak? Kalau tidak, saya akan bertanya kenapa. Insya Allah beliau adalah orang-orang yang komitmen menjaga moral. Karena apa? Percuma saja mau kitanya apa, kalau kita mengkhianati sebuah komitmen maka akan gugurlah kepercayaan itu pada diri saya. Dan saya yakin Kutasari itu saja yang bisa saya sampaikan. Pokoknya ada kata yang tidak berkenan bisa bermaaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang akan hormati, acara selanjutnya adalah pengisian yang pertama dari Puskesmas, yaitu Saudara Yudianti Putri
hormati Bapak Sekdes, saya hormati Bapak Pendamping Desa dan KPM Desa Kutasari, serta yang saya sayangi ibu-ibu kader PKK dan kader posyandu. Gimana ibu kabarnya? Sehat nggih. Di sini ada yang tahu apa itu stunting napa mboten? Tas, apa Bu? Adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak balita karena kekurangan gizi buruk sehingga pertumbuhan lebih pendek dari anak usianya. Perpres 72 tahun 2021. Nah, ini sebentar. Jadi di Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Jadi stunting itu gagal pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis. Gizi kronis berarti jangka waktu yang lama, ya. Dan infeksi berulang, sering sakit-sakit gitu. Terus habis itu yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh kementerian. Stunting, kalau misalnya stunting itu baru udah gagal tumbuh, kemudian gagal berkembang, ya. Misalnya ada keterlambatan bicara ataupun ada start perkembangan yang yaitu lambat dari yang lain, dan yang menentukan stunting yang diagnosa itu dari dokter spesialis anak. Jadi penyebabnya tadi ya, infeksi berulang, ya. Apakah anak itu sering sakit? Jadi infeksi berulang itu ada yang namanya flek atau yang disebut TB paru anak, ya. Flek itu sangat mempengaruhi sama perkembangan pertumbuhan, ya. Itu terus habis itu sejak lahir itu, atau enggak mungkin dia punya, karena kalau misalnya anak dikasih makan yang bergizi tapi dia masih ada faktor penghambat, ya, infeksi yang berulang terus, itu juga akan kurang optimal gitu untuk pertumbuhannya. Tuh, terus kemudian juga sanitasi, ya, sanitasi apakah masih ada yang tidak menggunakan sanitizer, yes, iya, oke, ataupun misalnya punya rumahnya, jadi misalnya kayak lembab, kumuh seperti itu juga merupakan salah satu faktor penyebabnya. Ini terus habis itu sangat ya, kalau misalnya anaknya masih terus
ditarik ke atas, ya, sampai yang bawah itu di jendela bacanya itu tulisannya 0. Ya. Nanti baru dipaku boleh ataupun dikasih perkat lah biar copot gitu. Nih, kalau misalnya sebaiknya 2 orang kader yang except tinggi badan, ya. Tapi kan kadang-kadang kadernya juga jumlahnya berapa, balitanya kebuduk banyak ya. Enggak, ya nanti kita bantuan sama ibunya suruh pegang anaknya biar nggak rewel. Nanti baru ibu kadernya yang baca. Nah, ada yang tahu apa BDA? Kalau misalnya anak usia balita bawah 2 tahun itu diukurnya begini atau tiduran, itu posisinya harus tidur, ya. Nah, kalau misalnya anak itu kurang dari 2 tahun, 6,7 cm. Kalau nangis ya, nangis ya pokoknya ini Bu, kadang-kadang kan tergantung sama situasi ya, tapi diharapkan sesuai. Misalnya balita ya tidur kalau udah lebih dari 2 tahun baru boleh begini, tapi tergantung situasi kan. Maka dari itu ada yang namanya koreksi. Jadi kalau balita tapi dia berdiri harus ditambah 0,7 cm. Misalnya anaknya tingginya 51, berarti 51,7. Ya. Jangan lupa 0,-nya ya Bu dibacakan juga waktu baca ininya, tanda bacanya sama nulisnya di buku catatan sama di KMS. Soalnya 0,1 itu sangat mempengaruhi dia itu stunted atau bukan. Bisa aja dia normal ternyata, atau enggak bisa aja dia stunted. Jadi jangan lupa 0, yang di belakangnya itu. Kalau misalnya 2 tahun tapi dia posisinya tiduran, baru dikurangi 0,7. Nah, ini apalagi kalau misalnya tiduran, kadang-kadang anaknya rewel ya Bu, udah mau tidur, ya. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau yang tiduran harus minimal 2 kader, ya. Nah, kalau misalnya sebenarnya 3 Bu. Jadi yang ibu balitanya itu megang tangannya sama ininya, kakinya ibunya dekat, ya. Jadi posisinya muka anak sama ibunya dia atau mbahnya itu kerangkul. Kadang-kadang kan ibu balitanya nulis lah, bukan dia sih ngomong aku nyuruh gitu. Padahal harusnya ibunya itu ikut membantu gitu. Ya kalau perubahan kan nggak mesti langsung cek gitu ya Bu. Ya pokoknya ibu aja ke ibunya, ibu sini Bu pegang anaknya biar nggak rewel gitu. Ya, ini yang satu kepala ini harus nempel sama yang ini, satunya lagi juga dengan satunya lagi baca, ya baca panjang badannya berapa. Oke, sekarang pengisian KMS ya. Di sini ada ibu kader yang jobnya kerjaannya di bagian pencatatan nulis. Kan biasanya ibu A bagian timbangan, ibu B bagian pendaftaran, ibu C bagian pencatatan, ibu D bagian MP. Pernah di rolling nggak Bu? Pernah di gantian? Nah, yang laki-laki
warnanya apa aja biasanya? Biru ya. Yang perempuan warnanya pink, merah muda. Jangan sampai ketuker karena itu udah apa ya? Misalnya nih anak 3 bulan berat badannya 5 kilo, perempuan sama laki-laki itu bisa beda Bu. Ya. Terus juga nih KBR kenaikan berat badan minimal ya, itu juga berbeda antara laki-laki sama perempuan. Maka dari itu lebih baik kalau misalnya dia laki-laki yang pinknya disobek aja nggak apa-apa dan biar gak bingung. Nah terus habis itu ini udah dibagiin semua ya, yang bagian ini sudah. Kalau misalnya yang 0 bulan ini isinya apa Ibu? Bulan lahir gimana? Ya pokoknya pas lahir ya. Ini kalau misalnya prematur gimana? Sesuai sama HPL-nya, dan sesuai sama HPL-nya. Biasanya nanti dibagi sama bidan juga. Ya kalau yang dia prematur, sebenarnya sekarang prematur itu udah ada buku kecil namanya, buku kecil khusus prematur. Cuman itu belum dibagikan ke banyak. Ya baru beberapa karena dari kabupaten juga baru sedikit terbatas itu. Nah terus habis itu ya jadi ditulis tanggal lahirnya. Nah kalau misalnya N itu artinya apa Bu? Naik, tandanya anak naik itu dilihat dari apa? Pertama yang banyak mengandung protein, zat besi, ini kan banyak mengandung zat gizi, terutama protein, lemak, zat besi. Oke. Tapi kalau misalnya anaknya nggak doyan telur gimana? Protein kan ada yang ini sama anak. Ya, jadi dikasih taunya suruh makan apa aja selain Tahu seperti itu. Susu kan bisa dikali dari susu kecil juga bisa. Iya, oke. Itu bisa jadi protein hewani ya. Itu bisa dari ayam, terus habis itu daging ikan yang apa? Iya, ikan itu. Jadi yang lebih kan biasanya ibu-ibu anakku sukanya tegean nih gitu. Nah, tapi jadi yang pertama kalau misalnya nemu anaknya nggak naik, yang pertama ditanya itu kenapa? Ya, apa sakit? Jadi misalnya enggak, tapi nggak mau makan, nah baru dikasih edukasi yang tadi. Nanti kalau misalnya ternyata anaknya sakit, ya tidak naik itu dicatat di sini Ibu. Kalau misalnya tidak naik atau turun karena sakit-sakitan atau karena tidak mau makan. Berarti kalau tidak mau makan itu karena pola asuh. Ini yang ini kan kosong ya Bu. Nah satu apa Bu? Di satu.
berapa? Lahir, sejak lahir, ya. Tandanya apa kalau bayi lahir itu stunted? Oke, jadi bayi yang stunted lahir itu PBL panjang badan lahirnya itu kurang dari 48. Jadi kalau misalnya 48 pas, berarti dia normal, ya. Tapi kurang dari 48, 47, 46 itu dia stunted, ya. Sama aja sekarang. Kalau tahun yang dulu kan beda ya, yang perempuan 47, laki-laki 48. Sekarang sama, laki-laki perempuan kurang dari 48 panjang badannya. Kalau misalnya nyatet tinggi badannya, boleh di bawah sini, bawahnya, yang di luar kotak, ya di luar kotak pokoknya. Soalnya kalau ASI eksklusif kan khusus buat ASI dicatat-catat. Kalau misalnya dia ternyata sesuai formula, baru disilang, gitu. Nah, terus udah nggak boleh tulis tinggi badan di sini. Kadang-kadang kan ada yang di sini ya, di sini berat badan, yang atasnya tinggi badan. Sekarang tinggi badan yang ininya, yang atasnya hanya ditulis yang tadi itu. Ya, turunnya kenapa? Misalnya penyebabnya, misalnya dia diare atau tidak mau makan, seperti itu. Kalau misalnya bukan dengan kadang-kadang nggak sempet ya Bu, isi KMS yang benar, terus sama pengukurnya, ya. Kadang kalau misalnya mengukur sama satu ibu kader itu akan banyak bias, akan banyak kekurangan, salahnya itu bisa nanti jadi angka stunting di desa kita ini itu bisa akan tinggi. Maka itu dimulai dari pengukuran dulu. Nanti insya Allah kalau misalnya pengukurannya sudah tepat, sudah benar di setiap posyandu, nanti tinggal dari mungkin pola makannya atau dari yang tadi penyakitnya, kayak gitu. Ya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sari yang saya hormati, Ketua BPD Kutasari yang saya hormati, Ibu pengurus PKK Desa Kutasari, dan kalau hari ini kita bisa berkumpul di Balai Desa Kutasari dalam kegiatan Regu Stunting tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu kader dan pengurus PKK, pada kesempatan siang hari ini saya akan memaparkan tentang laporan konvergensi stunting di tahun 2022. Seperti yang sudah diketahui ya, sasaran 10 hari HPK itu yang sangat berpengaruh terhadap stunting atau tidaknya. Untuk di per bulan November ini ada ibu hamil sejumlah 27 orang. Kemudian yang ibu hamil untuk jumlah balita 0 sampai 23 bulan ini posyandu Kencana Sari 1 19, Kencana Sari 2 18, Kencana Sari 3 24, Kencana Sari 4 13, Kencana Sari 5 29, Kencana Sari 65 dan Kencana Sari 7 ada 17 balita 0 sampai 23 bulan. Kemudian yang memiliki ini sambil dikoreksi Ibu, ini saya laporan dari Puskesmas yang balita stunted. Ada di posyandu KS1 ada 8 orang, KS2 ada 3, KS3 ada 2, KS4 ada 2, KS5 ada 3, KS6 ada 1 dan posyandu KS7 ada 8. Ini berdasarkan laporan di bulan September. Mungkin pada hari ini sudah berkurang Ibu, cuman
September. Nah ini untuk balita KS1 jumlahnya tahun segitu dari KS154, KS235, KS358, KS427, KS556, KS66 dan KS725. Ini nih Pak Perangkat Desa, Pak Kades, Pak Sekdes dan Pak BPD. Ini untuk kondisi Posyandu Kencana Sari 1 nih belum punya gedung ya Bu, belum punya gedung semua. Di Kencana Sari 2 juga belum. Belum, Kencana Sari 4 belum ya Bu. Nah ini untuk tahun 2022 ini untuk PAUD Kencana Sari nih Pak izin melaporkan jumlah peserta yang masuk per kemarin saya ke sana hari apa ya? Enggak kalau nggak salah gitu. Hari Senin itu yang terdaftar di PAUD Kencana Sari itu ada 27, alhamdulillah ya Bu. Jauh lebih meningkat dari tahun-tahun berikutnya. Beri tepuk tangan dulu Bu. Luar biasa ya bunda-bunda PAUD-nya. Kemudian untuk PAUD Andini itu ada 23. Ini yang 3 orang itu dari luar Kota Sari. Kemudian yang TK di Ponegoro 11 itu per kemarin ada 49 keluar 1 nih. Oke, mohon maaf koreksi. Nah ini untuk permasalahan yang ada terkait dengan balita stunting yang ada di Kota Sari itu ada pola asuh orang tua terhadap balita yang masih kurang, contohnya dalam hal pemberian asupan gizi pada anak. Nah ini untuk bulan ini di Bumal kita merencanakan ada pemberian makanan tambahan untuk balita stunting untuk 6 orang. Kemudian yang kedua masih ada orang tua yang belum menyadari pentingnya pergi ke posyandu. Nah ini kemarin saya ambil penimbangan Ibu, memang banyak sekali yang tidak datang menimbang. Jadi misalnya jumlah tadi yang sudah saya sebutkan balita 58, paling yang menimbang itu 40. Jadi itu masih kurangnya orang tua yang belum menyadari pentingnya untuk pergi ke posyandu. Kemudian yang ketiga yang tadi sudah disampaikan, sarana prasarana posyandu yang belum memadai. Kemudian anak usia 3 tahun ke atas belum terdaftar sebagai peserta pada lembaga PAUD. Karena mungkin masalah di Desa Kota Sari, bukan masalah sih karena di Desa Kota Sari itu kan ada ngaji pagi dan itu sangat berimbas pada anak-anak usia 3 tahun yang lebih memilih sekolah di ngaji daripada di PAUD. Tapi ini sudah bisa teratasi nih, buktinya di PAUD Kencana Sari juga sudah mulai banyak pesertanya. Berarti kan sudah ada ada komunikasi yang baik gitu, jadi ada peningkatan. Terus yang kelima, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak. Nah ini yang kadang kita abai, anak kita kurang nggak bisa makannya susah gitu, tapi kita biarin bocah kan anak saatnya nggak makan gitu ya, mungkin hal-hal seperti itu. Jadi orang tua kurang pemahaman tentang pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak. Kemudian salah satu masalah stunting itu kan juga ada hubungannya dengan sanitasi layak dan air bersih. Di Kota Sari itu masih ada beberapa daerah yang beberapa lokasi yang memang air bersihnya itu ngambil dari sungai, jadi bukan dari sumber air bersih yang layak gitu ya. Jadi ada beberapa tempat yang masih ngambil air dari sungai dan juga buang air besar di sungai atau kolam. Nah ini untuk usulan rencana kegiatan nanti bisa disampaikan. Ini kan usulan yang berdasarkan rangkuman-rangkuman ketika saya berkunjung nanti pas rembuk ibu-ibu sampaikan saja ke kepala BPD-nya dan pemerintah desa kira-kira apa yang nanti akan diinginkan ibu-ibu. Nah ini untuk Posyandu Kencana Sari 1 sampai 7 itu kan sama sekali belum punya bangunan ya Bu, masih rumit semua. Terus peralatan pendukungnya juga alat pengukuran yang memadainya itu belum ada. Jadi ada beberapa yang saya lihat timbangannya juga sudah nggak harus dikira apa sih namanya? Ya jadi nggak ditera ulang gitu ya. Ada beberapa yang memang penimbangannya belum
tidak akurat. Nah, salah satunya ketika penimbangan tidak akurat atau pengukuran tidak akurat kan sebenarnya berimbas pada anak itu sebenarnya tidak stunting, tapi karena pengukuran yang salah jadi menyebabkan masuk ke dalam kategori stunting. Terus nanti untuk tahun depan juga ada PMT untuk ibu hamil resti, yaitu pemberian makanan sehat dan pemberian bahan makanan sehat dan makanan sehat serta vitamin. Kemudian ada balita untuk PMT untuk balita gizi kurang, pemberian bantuan sembako dan vitamin. Terus nanti ada juga kelas orang tua balita, itu untuk kesehatan balita. Terus ada kelas ibu hamil dan PMT. Nanti ini untuk pemantauan kesehatan ibu hamil dan kunjungan ibu hamil resti dan nipas. Jadi mungkin di sini juga ada PK 2 yang untuk mengunjungi ibu hamil sama pengantin itu namanya apa? Iya, pendamping keluarga. Nah ini juga TPK tim pendamping keluarga gitu. Nah itu juga nanti akan masuk di kegiatannya kita sebagai rumah desa sehat. Terus nanti juga akan ada sosialisasi ASI eksklusif dan MPASI, yaitu untuk pertemuan ibu menyusui dan ibu balita. Terus ada sosialisasi penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja dan calon pengantin. Sekarang udah ada posyandu remaja ya, jadi ini memang sudah bisa diterapkan. Kemudian ada sosialisasi gizi balita, itu untuk pertemuan orang tua balita gizi kurang dan pengadaan banner tentang pentingnya gizi balita. Kemudian ada juga pemantauan stunting di lingkungan, jadi pemeriksaan cek lab sumber air keluarga ya, seperti yang tadi disampaikan di sebelumnya ya, bahwa salah satu pemicu stunting itu juga sanitasi yang kurang layak. Terus yang terakhir itu adalah penanganan ABK atau anak berkebutuhan khusus. Jadi nanti ketika ada anak berkebutuhan khusus itu juga menjadi tanggung jawab kader pusat. Gitu. Terima kasih. Demikian paparan dari saya berdasarkan pantauan di 7 posyandu di Desa Mutasari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena Pak Bahtiar sudah keluar dulu Ibu sebagai pimpinan Ibu, mungkin saya mewakili sebagai pimpinan.
Tapi ada
kesimpulan sebelumnya yang harus disampaikan untuk warga kemarin kita hasilnya sebagai tahun 2022 untuk 2023 yang pasti saya disampaikan bahwa kita harus mengajukan untuk meja itu berdua karena mereka walaupun bisa disampaikan pengennya organisasi seperti itu kita namanya ya semuanya sudah dilengkapi namun mungkin dari itu dibagi-bagi yang lain karena tujuannya tidak seperti itu saja. Nanti kalau untuk beli peralatan semua dari lalu membayar organisasi pada tapi sedikit ini aku bagi-bagi lagi seperti itu. Menentukan tentang tadi yang disampaikan untuk bisa berada. Tapi sebenarnya mereka dibagi ini. Tapi karena tanggung untuk katanya ada yang usul bensinnya jadi berdasarkan berbagai masukan dari beberapa kader satu. Yang kedua, dengan adanya kemarin beberapa 2 bulan beberapa bulan 3 atau 2 kita nggak dapat uang kader ini, jadi itu akhirnya tidak satu suara seperti itu. Jadi memang untuk kader yang tak bulan kemarin memang sudah dicairkan, namun menunggu nanti saya diminta ya dalam jadi kalian bercair nanti akhir bulan nanti kita bercairkan sekalian sudah boleh semua itu seperti itu monggo atau bersih atau apa silakan yang pasti besok itu double untuk di semuanya juga berarti kurang timbangan balita yang berjuta yang tidur kalau yang mas berdirinya sudah ada lagi yang sudah berjuta itu seperti itu. Nah dengan tadi misalkan kalau seperti itu kita juga mumpung hari ini kan penuhi karena tidak ada pertemuan saya juga minta keputusan dan musyawarah di semua itu inisiatif mau diberikan setiap bulan 25 atau diberi silahkan dengan saya tidak akan memutuskan karena ternyata kemarin kan kita biasanya kan 3 bulan ya 4 bulan baru dibagikan tapi karena nangis ya monggo silakan masuk yang bulan buat ini selalu berusaha ya monggo saya silakan dengan perusahaan kandungan saya cuma kemarin itu mengikuti yang biasa dilakukan itu monggo perusahaan seperti ini atau maksudnya bulan atau 3 bulan sekali 4 bulan atau setahun sekali jadi 25 bulan 12 di monggo silakan saya akan berikan terus dari bawah di buku untuk kita pengajuan kadang-kadang tanda tangan di tanda tangan tanggal 1 biasanya terkumpul tanggal 5 daripada kumpul dari semua masing-masing RW nanti kita bisa juga tidak 1-2 hari paling seminggu baru turun jadi kurang lebih ya setengah bulan itu baru keluar jadi mohon pengakuan semua juga kita tangan terus besok nampak itu seperti itu bahwa ibu silakan mau diterima setiap bulan atau 3 bulan atau 5 bulan atau setahun monggo monggo silakan bulan setahun silakan saya untuk panjenengan biar nanti tidak ada lagi untuk tahunnya kita kemarin 20 yang kita orang berjalan di tahun 2023 menjadi naik begitu jangan kita kalau yang besok kita sudah tahu juga perusahaan makanya setiap bulan kemarin berbulan-bulan sebelum kita menggunakan dari keuangan berhubungan jadi besok nanti saya akan datang lagi untuk yang ambil nanti berbeda melalui dari mana di semua kalau kita ada beberapa sesuatu seperti itu
bahwa Farida itu setiap 13 kali harus ada pelaporan kaitannya dengan village spotted dan konservasi stunting desa sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021. Setiap 3 bulan sekali mesti harus ada laporannya, sehingga kumpul barang kayak ini gitu ya, kita manfaatkan itu menjadi upaya itu organisasi KKTM. Silakan yang dari kader PAU, dari kader kesehatan, posyandu itu hadir di sini, kita kelola bareng-bareng. Nanti apa yang diberikan dari rumah dari anak kewajiban dan anak sebenarnya imbang. Kan gitu. Oke, Jangan terkait atau melakukan semoga terjadi agar berkenan itu yang kemampuan kita perlu kita berikan soal itu memang untuk perbedaan ini ada untuk diberikan secara mendesak mendadak ini biasa itu berjalan dulu namun pada saat ini kita akan berikan dan itu juga tidak belajar secara biasa tapi mengusul dan mengolah dan itu pasti akan dilaksanakan oleh saudara. Pada saat ini nanti akan diberikan per PW untuk mengasilkan untuk belajar semua itu sudah ada yang contoh di video dan sebagainya apa nanti akan kami berikan seperti itu. Nah selain itu nanti akan diberikan juga data kami segera kalau diberikan cepat nanti akan segera dicairkan. Mudah-mudahan nanti akan kita jadikan untuk tanggal 15 Desember mudah-mudahan semua tanggal 15 Desember selanjutnya dan hari kita bisa berkumpul untuk membagikan bisa sudah juga PMT di posyandunya dan kita mengadakan pertemuan dan posyandu kita sudah lama mengadakan pertemuan PKS dan PKS dan posyandu jelas itu menjadi fokus juga jadi kami itu nanti akan diberikan untuk pertemuan dan pertemuan diberikan oleh Jakarta antara PKB namun ternyata tidak melaksanakan tidak terlaksana jadi kalau mari kita bisa bareng-bareng berarti pada tanggal 30 Desember nanti kita tetap ada pertemuan PKS dan PKS dan posyandu dan kita bersama saling menyinkronkan satu misi dan tujuan kita untuk apa ya tujuan kita berbeda itu apa yang akan kita laksanakan dan apa yang menjadinya mana dulu seperti saya lagi membaca tanggal 30 Desember sebelum 31 bulan tahun 2023 sepakat kita pertemuan untuk semua kader bagi posyandu kesehatan posyandu maupun yang kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan sehingga pada siang menjelang sore hari ini masih bisa menghadiri undangan untuk rembuk stunting di Desa Kutasari sesuai dengan temanya yaitu rembuk stunting Desa Kutasari tahun 2022. Lalu lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya sampai nanti yaumul akhir. Allahumma. Yang kami hormati Bapak pendamping desa dari Kecamatan Baturaden, ahli gizi dari Kecamatan Baturaden, Bapak Kepala Desa Kutasari atau yang mewakili beserta perangkatnya, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kutasari, kader posyandu, dan hadirin sekalian yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Alhamdulillah untuk acara rembuk stunting secara posyandu, PKK dan sebagainya untuk bisa ikut berperan serta menyukseskan serta membantu pelaksanaan program untuk penanganan atau pengurangan stunting terutama di wilayah Desa Kutasari.
Terima kasih. Tanda tangan itu materi untuk panjenengan nanti setelah maupun sebelum lomba anak panjenengan.